Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika. Siapa bilang matematika itu membosankan? Yuk kita buat belajar matematika jadi fun and happy. Di awal semester ganjil kelas 4 ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang pecahan. Apa itu pecahan? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Ayah, ibu, dan Dea membeli sepaket pizza. Pizza tersebut dipotong menjadi 8 bagian. Besar setiap potongan pizza 1/8 bagian dari satu pizza utuh. Ayah memakan 2 potong pizza dan Dea memakan sepotong pizza. Sementara ibu juga memakan 1 potong pizza. 2 potong pizza yang dimakan oleh ayah adalah 2/8 bagian dari satu pizza utuh. Dan 1 potong pizza yang dimakan oleh Dea merupakan 1/8 bagian dari satu pizza utuh. Begitu juga dengan potongan pizza ibu, yaitu 1/8 bagian dari satu pizza utuh. Pembagian pizza pada ilustrasi tersebut dikatakan sebagai pecahan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pecahan terbentuk ketika sebuah benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Nah, perhatikan lagi ilustrasi potongan pizza ini. Ada sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Satu potong pizza dapat kita tuliskan dengan pecahan 1/8. Artinya, satu potongan pizza sebagai pembilang dan 8 potongan pizza yang merupakan jumlah keseluruhan potongan pizza sebagai penyebut. Sama halnya dengan 2 potongan pizza dapat dituliskan 2/8, di mana 2 merupakan pembilang dan 8 merupakan penyebut. Pecahan 2/8 melambangkan bagian 2 potongan pizza dari 8 potongan pizza yang ada. Begitu juga dengan pecahan selanjutnya. 3 potong pizza dilambangkan dengan 3/8, 4 potong pizza dilambangkan dengan 4/8, 5 potong pizza dilambangkan dengan 5/8, 6 potong pizza dilambangkan dengan 6/8, 7 potong pizza dilambangkan dengan 7/8, 8 potong pizza dilambangkan dengan 8/8. Untuk 8/8 artinya 8 bagian pizza dari 8 potongan pizza seluruhnya, atau kita sebut dengan bilangan bulat 1. Selanjutnya kita pahami dulu konsep pecahan. Yang pertama adalah pecahan senilai. Pecahan yang berbeda dapat bernilai sama asalkan perbandingannya tetap. Pecahan tersebut dinamakan pecahan senilai. Untuk lebih memahaminya, kita coba eksperimen dari ilustrasi di bawah ini. Nah, anak-anak dapat menyiapkan terlebih dahulu satu lembar kertas HVS. Jika sudah, ikuti langkah-langkah berikut ini. Siapkan selembar kertas HVS. Lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu, bukalah lipatan tersebut. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh dari satu lembar kertas HVS. Kemudian, kertas tersebut dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga terdapat garis pemisah di tengah-tengah kertas. Sekarang, kertas tersebut terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya, arsir salah satu bagian kertas. Jika sudah, berapa bagian kertas yang kamu arsir? Kemudian, lipat lagi kertas tersebut sehingga diperoleh 4 bagian yang sama besar. Lalu, bukalah bagiannya. Perhatikan ilustrasi gambar di sampingnya. Setelah dilipat lagi, maka kertas sekarang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sementara jumlah bagian diarsir sekarang menjadi 2 bagian.
Nah, dari eksperimen tersebut, dapatkah kamu menyatakannya dalam bentuk pecahan berdasarkan kegiatan ini? Jika ditulis dalam pecahan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ilustrasi gambar pertama, kertas yang dilipat menjadi 2 memiliki jumlah penyebutnya yaitu 2, sementara bagian yang diarsir adalah 1. 1 bagian dari 2 lipatan kertas. Sehingga pecahan yang kita tulis yaitu 1/2, di mana 1 bagian yang diarsir disebut pembilang dan 2 bagian lipatan kertas disebut penyebut. Begitu juga ilustrasi yang kedua. Kertas yang tadinya dilipat menjadi 2 bagian, sekarang dilipat lagi sehingga menjadi 4 bagian yang sama besar. Dari gambar di samping, dapat dilihat bahwa terdapat 2 bagian kertas yang diarsir. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka hasilnya adalah 2/4. Di mana 2 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. 2 melambangkan jumlah bagian yang diarsir dan 4 melambangkan jumlah keseluruhan lipatan kertas. Jadi, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Sebuah pecahan senilai tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oleh karena itu, pecahan senilai dapat kita tentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Pecahan senilai yang telah diilustrasikan pada eksperimen sebelumnya menunjukkan bahwa pecahan 2/4 sama nilainya dengan pecahan 1/2. Nah, anak-anak, sekarang sediakan selembar kertas untuk mencoba mengerjakan contoh soal berikut ini. Contoh soal. Ubahlah pecahan 3/5 menjadi pecahan senilai berpenyebut 10. Pembahasannya, dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pecahan terbentuk ketika sebuah benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah pembagian 2 bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Selanjutnya, kita bahas tentang penyederhanaan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti menentukan pecahan senilai dengan nilai pembilang dan penyebutnya lebih kecil dari pecahan sebelumnya. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan berulang kali, hingga tidak ada lagi pembilang yang dapat digunakan untuk membagi selain 1. Pecahan terakhir yang diperoleh dari menyederhanakan pecahan dinamakan bentuk sederhana dari pecahan. Sekarang siapkan lagi selembar kertas. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan bentuk sederhana dari 18/24. Cara penyelesaiannya, 18/24 sama-sama kita bagi dengan bilangan bulat 2. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 18 dibagi 2 hasilnya 9 dan 24 dibagi 2 hasilnya 12. Apakah 9/12 merupakan bentuk paling sederhana dari 18/24? Ternyata 9/12 bukan bentuk paling sederhana dari 18/24. Karena 9 dan 12 masih bisa dibagi dengan 3. Selanjutnya kita lihat pecahan 9/12. Kita sederhanakan lagi pecahan 9/12 dengan dibagi dengan angka 3, di mana pembilangnya dan penyebutnya sama-sama kita bagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3 dan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Apakah 3/4 merupakan bentuk paling sederhana dari 18/24?
3/4 merupakan bentuk paling sederhana dari 18/24. Karena tidak ada lagi bilangan selain 1 yang dapat membagi habis 3 dan 4. Selain 1, 3 dan 4 hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Sementara syarat dari penyederhanaan bentuk sederhana dari pecahan adalah pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan bulat yang sama. Bentuk pecahan secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa. Pecahan berbentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0 merupakan bentuk pecahan biasa. Misalnya 2/3, 1/6, 3/5. Ini merupakan contoh pecahan biasa. Selanjutnya kita lihat pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1/1/3, 2/1/6. 1 merupakan bilangan bulat dan 1/3 merupakan pecahan biasa. Pada bagian ini kita akan mempelajari dua cara, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika nilai pembilang lebih besar daripada penyebut. Kita ilustrasikan dalam A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Apabila nilai A, yaitu pembilang, lebih besar daripada nilai B, si penyebut, maka pecahan tersebut bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Langkah-langkah yang kita lakukan itu ada dua. Yang pertama, membagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan. Jika dilihat pada A per B, yang pertama harus kita lakukan adalah A dibagi dengan B. Kemudian langkah kedua, menuliskan sisa pembagian ke dalam bentuk pecahan. A dibagi B akan ada sisa yang tidak dapat dibagi habis. Nah, sisanya itu kita tulis sebagai pembilang dari bentuk pecahan campuran. Mari kita lihat contoh soal selanjutnya. Ubahlah 7/3 menjadi pecahan campuran. Dapat dilihat bahwa pada soal 7/3 merupakan pecahan biasa yang memiliki nilai pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Penyelesaiannya, pembilang 7 lebih besar daripada penyebut 3 sehingga pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Hal pertama yang dilakukan adalah membagi pembilang dan penyebutnya, yaitu 7 dibagi dengan 3. 7 dibagi dengan 3 akan menghasilkan 2 dan memiliki sisa 1. Mengapa demikian? Karena kita mengambil dari bilangan terdekat dari angka 7 yaitu 6. 6 akan habis dibagi dengan 3, yang hasilnya adalah 2. Nah, untuk mendekati angka 7, maka 7 dikurang 6 akan memiliki nilai 1. Langkah kedua, tuliskan bilangan bulat hasil pembagian di depan pecahan biasa. Selanjutnya, sisa 1 dijadikan sebagai pembilang bilangan campuran dan 3 merupakan penyebut yang tidak diubah nilainya. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 2/1/3. Cara kedua yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kalikan terlebih dahulu penyebut dengan bilangan bulatnya. Jumlahkan dengan pembilangnya sedangkan nilai penyebutnya tetap. Kita lihat pada bentuk Y A per B. Yang pertama, kita kalikan terlebih dahulu B dikali Y. Kemudian ditambahkan dengan A sebagai pembilangnya. Nah, untuk penyebutnya itu adalah tetap. Nilainya B tinggal digeserkan saja di bawah bilangan B kali Y tambah A. Contoh soal, ubahlah 1/2/5 menjadi pecahan biasa.
Penyelesaian yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Kita lihat dari bentuk Y A per B sebelumnya, di mana B kita kalikan dulu dengan Y, kemudian ditambah dengan pembilangnya A dan per B sebagai penyebut. Y bilangan bulat di sini adalah 1, sementara B sebagai penyebut angkanya adalah 5, dan A sebagai pembilang angkanya adalah 2. Jadi B dikali Y di sini adalah 5 dikali 1 ditambah dengan pembilangnya 2 per penyebutnya 5. 5 dikali 1 tambah 2 hasilnya 7 dan penyebutnya kita geserkan hasilnya 5. Hasil dari 1/2 per 5 adalah 7 per 5. Selanjutnya kita pelajari tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Contohnya 0,7, 0,95. Khusus untuk pecahan desimal, 2 angka di belakang koma tidak dibaca sebagai puluhan. Begitu juga dengan 3 angka tidak dibaca sebagai ratusan dan 4 angka tidak dibaca sebagai ribuan. Mengapa demikian? Karena angka yang ada di belakang koma itu lebih kecil dari 1, sehingga dia tidak memiliki nilai puluhan, ribuan, atau ratusan. Kita lihat sebagai contoh di sini ada 0,572. 0,572 adalah bilangan desimal. Sementara 0 merupakan nilai tempatan untuk satuan. 5 merupakan nilai tempat persepuluhan, yang mana kalau dijabarkan nilainya adalah 5 per 10. Dan 7 merupakan nilai tempat perseratusan, yang nilainya adalah 7 per 100. Sehingga 0,57 tidak bisa dibaca sebagai 0,57. Sementara 2 merupakan nilai tempat perseribuan yang nilainya 2 per 1000. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal? Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal ada 2 cara, yaitu mengubah penyebut dan menggunakan pembagian bersusun. Cara pertama dengan mengubah penyebutnya. Anak-anak, kalian bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sehingga penyebutnya menjadi bilangan 10, per 100 maupun per 1000. Cara kedua yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun. Tidak semua penyebut bisa diubah menjadi 10, 100, atau 1000. Contohnya 2 per 3. 2 per 3 di mana penyebut 3 tidak dapat dibulatkan sehingga perkaliannya menghasilkan angka 10, 100, maupun 1000. Jadi cara yang digunakan yaitu dengan membagi langsung nilai pembilang ke penyebut secara bersusun. Ayo kita pahami contoh soal berikut ini. Ubahlah 24 per 5 menjadi bentuk desimal. Cara penyelesaiannya, yang pertama dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Dari 24 per 5 memiliki penyebut 5, sehingga 5 dapat dirubah menjadi penyebut 10. Untuk menghasilkan 10, 5 harus dikalikan dengan 2. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, apabila penyebut dikalikan dengan 2, maka pembilang harus dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga 24 juga harus dikalikan dengan 2. Hasil dari 24 per 5 dikali 2 adalah 48 per 10. Nah, bagaimana caranya kita mengubah menjadi pecahan atau bentuk desimal? Cara mengubahnya menjadi bentuk desimal yaitu dengan membagi 48 per 10. Konsepnya, kita lihat dari jumlah angka 0 di belakang 1. 10 memiliki satu angka 0 di belakang angka 1. Sehingga kita hanya menggeserkan 1 koma dari belakang. Bilangan 48, kita tarik 1 koma dari belakang, maka akan menghasilkan angka koma
di antara 4 dan 8, sehingga 48/10 adalah 4,8. Bagaimana dengan 100? Apabila penyebutnya 100, kita perhatikan jumlah 0 di angka satunya ada 2 di belakang 1. Sehingga kita harus menggeserkan 2 koma dari belakang. Bilangan 48 jika kita tarik 2 kali dari belakang, maka koma akan berada di depan angka 4 sehingga hasilnya adalah 0,48. Begitu juga dengan per 1000. Ada 3 0 di belakang angka 1. Sehingga kita perlu menarik 3 kali dari belakang angka 8 ke depan. Agar angka di belakang koma ada 3, maka kita perlu menambahkan angka 0 di depan angka 4. Kemudian kita letakkan koma di depan angka 0 tersebut dan menuliskan angka 0 kembali di depan koma tersebut. Jadi hasil dari 48/1000 adalah 0,048. Yang perlu diingat adalah jika penyebutnya bernilai 10, maka ada 1 angka di belakang koma. Jika penyebutnya bernilai 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Jika penyebutnya bernilai 1000, ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Cara kedua yaitu menggunakan pembagian bersusun. Pembagian bersusun adalah cara yang umum kita gunakan, yaitu dengan membagi langsung 24/5. 24 dibagi 5 akan menghasilkan 4, di mana 4 kali 5 yaitu 20. 24 dikurang 20 memiliki sisa 4. 4 tidak cukup lagi dibagi dengan 5, maka ditambahkan 0 agar bernilai puluhan dan berilah tanda pada hasil baginya. Ketika kita menurunkan angka 0, maka harus kita letakkan koma di hasil baginya. Sehingga 4 tadi bernilai 40. 40 dibagi 5 menghasilkan 8. 8 dikali 5, 40. 40 dikurang 40 hasilnya 0 atau habis. Selanjutnya, kita pelajari tentang pecahan per 100 atau persen. Persen merupakan salah satu bentuk pecahan yang mempunyai lambang sebagai berikut. Persen adalah notasi dari pecahan yang berpenyebut 100. Kita lihat pada ilustrasi ini, 3% sama artinya dengan 3/100. 10% sama artinya dengan 10/100. Dan 25% sama artinya dengan 25/100. Mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen dapat dilakukan dengan mengubah pecahan menjadi pecahan berpenyebut 100. Contoh soal, ubahlah 1/5 menjadi bentuk persen. Cara menyelesaikannya yaitu kita jadikan dulu penyebutnya menjadi 100. 1/5. Penyebut 5 akan menjadi 100 apabila kita kalikan dengan 20. Nah, sama dengan yang sebelumnya, apabila penyebut kita kalikan 20, maka pembilangnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 1 dikali 20 hasilnya 20, 5 dikali 20 hasilnya 100. Sehingga 1/5 sama dengan 20/100 atau 20%. Jadi, bentuk persen dari pecahan 1/5 adalah 20%. Selanjutnya, cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ada 2 cara yang kita lakukan. Yang pertama, ubah terlebih dahulu bilangan persen tersebut menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian, sederhanakan pecahan per 100 tersebut dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Contoh soalnya, ubahlah 25% menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 25% kita ubah menjadi pecahan per 100, yang hasilnya adalah 25/100. Setelah menjadi pecahan biasa, kita sederhanakan bentuk pecahan ini menjadi pecahan yang sangat sederhana, di mana syaratnya pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. 25 bisa dibagi habis dengan 25 sehingga hasilnya 1. Dan 100
juga bisa dibagi 25 yang menghasilkan angka 4. Jadi, bentuk sederhana dari 25% adalah 1/4. Yang ketiga, bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal? Caranya yang pertama adalah persen tersebut diubah dulu tetap menjadi pecahan per 100. Kemudian, bagi pembilangnya dengan penyebutnya. Contoh soal seperti tadi, ubahlah 25% menjadi pecahan desimal. Pertama kita rubah 25% ini menjadi pecahan per 100 sehingga hasilnya 25 per 100. Kemudian kita bagi langsung 25 bagi 100, hasilnya 0,25. Mengapa bisa 0,25? Ini sama dengan penjelasan sebelumnya yang saya gunakan ketika cara mengubah menjadi bentuk desimal tadi. Kalian bisa menarik koma 2 angka di depan bilangan bulat dan berikan angka 0 di depan sebelum koma. Sehingga hasilnya adalah 0,25. Ayo kita pahami contoh soal berikut ini. Ubahlah 24/5 menjadi bentuk desimal. Cara penyelesaiannya, yang pertama dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000.